Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Hadratul kiram, Bapak Ibu jemaah sholat isya Masjid Nur Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu agar apa yang menjadi rutinitas kita malam Rabu bisa benar-benar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala wa jami'in walidul kutub ta'lamana wa sallallahu abana wa matina wa syaikina wa ta'alimina wa ustadina wa khususan ila jami'i ahlil kubur minal jamaah Masjid Nur Hikmah wa farallahu dhunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahqiqul mahabbah fillahi ta'ala. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya atau aplikasi dari rasa cinta karena Allah. Jadi sebagai manusia itu dibekali oleh yang namanya emosional. Emosional itu meliputi rasa resah, gelisah, bahkan yang paling tinggi itu rasa senang atau rasa cinta. Lalu di dalam Islam sebagai seorang muslim kita ditekankan untuk memiliki perasaan, memiliki pengaturan terhadap hati kita agar kita bisa mencintai siapapun fillah, karena Allah. Wa huwa yuhibbul mar'u la yuhibbu li dzatihi bal ila hududihi al-ukhrawi kama yuhibbu ustad. Cinta karena Allah itu adalah ketika seseorang mencintai sesuatu, menyukai sesuatu bukan karena sesuatu tersebut, tapi ada faktor lain dari apa yang dia suka sehingga hal tersebut yang mengantarkan dirinya itu bisa cinta kepada Allah. Kama yuhibbu ustadah li'annahu yatawassalu bihi ila tahsilil ilmi wa tahsinil amal. Seperti halnya orang yang mencintai, menyukai, senang dengan gurunya bukan karena pribadinya, bisa jadi karena pribadinya, tapi karena orang yang senang dengan gurunya karena gurunya tersebut bisa mengantarkan dirinya ila tahsilil ilmi, untuk memperoleh pengetahuan, wa tahsinil amal, juga untuk mendapatkan perbuatan atau menjadikan dirinya berperilaku baik. Wa maqsuduhu minal ilmi wal amal al fauzu fil akhirat, fid dunya wal akhirat. Sedangkan tujuan dari ilmu dan tujuan dari perbuatan atau mengamalkan ilmu itu tiada lain kebahagiaan di dunia dan akhirat. Fahada min jumlatil muhibbin fillah. Maka orang semacam ini itu dikatakan orang cinta karena Allah. Jadi semisal saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika bekerja mendapatkan upah, mendapatkan uang, bukan uangnya yang menjadikan kita itu senang, giat bekerja, tapi karena uang ibadah kita tenang dan lancar,
kehidupan rumah tangga kita harmonis, sehingga untuk sholat kita tenang, itu sudah dikategorikan sebagai orang yang cinta karena Allah, bukan karena dia memiliki uang, bukan. Karena ada hal lain dari manfaat yang ditimbulkan ketika seseorang memiliki uang, maka dia mendapatkan ketenangan, keluarganya harmonis, kehidupannya tercukupi, keluarganya merasa dinafkahi, dan lain semacamnya. Sehingga ketenangan itu yang menjadikan seseorang giat untuk bekerja karena hasil yang dia inginkan, yaitu ketenangan terhadap keluarganya. Sehingga untuk melaksanakan perintah Allah, dia juga tenang. Di samping itu pula, ketika dia melihat pekerjaannya, dia bekerja, bapak-bapak bekerja ini ya, berarti dia melihat bahwa kewajiban telah menggugurkan melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menafkahi keluarga. Jadi dia bukan mencintai pekerjaannya, tapi dia mencintai bahwa dia telah melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang semacam demikian itu dikategorikan sebagai orang yang cinta karena Allah, bukan cinta pekerjaannya. Berarti ini sikapnya beda. Sama-sama bekerja, sama-sama punya uang, sama-sama dalam keadaan yang baik, sama-sama punya keluarga, tanggung jawab, dan lain semacamnya, tapi beda aplikasinya. Yang satu melalui uang yang dia miliki, melalui pekerjaan yang dia lakukan, melalui keluarga yang menjadi kewajiban untuk dia nafkahi, dia laksanakan dengan sepenuh hati, karena melalui mereka dia bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu kewajiban menafkahi keluarga. Itu beda. Berarti dia mencintai pekerjaannya itu karena Allah, bukan dia mencintai pekerjaannya karena gaji yang dia dapat. Itu beda itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, cinta karena Allah itu cakupannya luas dan maknanya juga lebar. Tergantung dari bagaimana sikap pribadi seorang muslim melihat dan melakukan sesuatu. Berarti kembali lagi terhadap hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kalau yang bersangkutan ini ketika bekerja atau ketika menafkahi keluarganya, dia semangat, budal enje, mulai sonten, istirahat, ambil lembur, bukan hasil yang dia orientasinya itu bukan semata-mata hasil yang dia boleh, bukan. Tapi dengan bekerja dia sudah melaksanakan kewajiban Allah, yaitu menafkahi keluarganya, terjaga dirinya dari meminta-minta pada orang lain, terjaga keluarganya dari perbuatan yang dilarang karena sudah dicukupi oleh dirinya. Maka yang demikian itu termasuk al-mahabbah fillah. Yang demikian itu termasuk orang yang cinta karena Allah. Dia mencintai keluarganya karena Allah. Buktinya apa? Dia giat bekerja. Dia mencintai anaknya karena Allah. Buktinya apa? Dia giat untuk bekerja agar apa yang dibutuhkan si anak, baik dalam ekonomi, pendidikan, dan lain semacamnya, itu diupayakan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang baik. Secara tidak langsung perilaku demikian itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu al-mahabbah fillah. Dia cinta kepada Allah. Jadi secara tidak langsung semacam itu. Jadi secara tidak langsung, baik sadar maupun tidak, apa yang setiap hari menjadi rutinitas kita, apapun itu bisa jadi perantara kita untuk mencintai Allah.
Apakah itu bekerja, apakah itu bersama dengan keluarga, apakah itu bersama dengan rekan dan teman yang lain, bahkan mungkin dengan orang yang berbeda sekalipun. Ketika dia memandang bahwa dia adalah makhluk Allah, juga manusia yang diciptakan, walaupun dengan perbedaan yang dia miliki, berarti secara tidak langsung hubungan yang dia bangun adalah hubungan cinta karena Allah. Sehingga dampaknya apa? Ya, sehingga akan berdampak mengurangi rasa kecewa. Mengurangi rasa kecewa. Kadang manusia itu memiliki angan-angan, itu wajar, memiliki angan yang tinggi, memiliki ekspektasi yang tinggi, hayalan atau imajinasi yang luar biasa. Kalau saya begini. Ternyata faktanya tidak semacam itu. Nah, karena dari awal dia sudah menasbihkan dirinya, baik dalam bekerja, mengurusi keluarga, baik dalam mendidik, muasyarah dengan orang lain, rukun tetangga maupun rukun warga dia lakukan, itu semata-mata karena Allah, karena mencintai Allah dengan sudut pandang yang berbeda. Maka ketika dia disakiti oleh orang lain, dia nggak begitu sakit. Ketika dia dijahatin oleh orang lain, dia sudah ingat bahwa niat pertama ketika dia muasyarah fillah, ketika dia muasyarah dengan orang lain, ya karena cinta kepada Allah. Ya, hasil itu bukan milik kita, hasil itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia, kita hanya dituntut untuk berusaha dan berupaya agar apa yang kita lakukan itu benar-benar berorientasi mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalik may yuhibbu tilmidzah li'annahu yaltaqis minhu ilm wa yanalu bi wasaqatihi rutbatat ta'li fa huwa mahabbun fillah. Dicontohkan begitu pula orang yang mencintai muridnya, menyayangi muridnya, tapi rasa sayangnya itu yaltaqif al ilmu wa yanalu bi wasitati rutbatit ta'lim. Karena dia mengajar seseorang, karena dia belajar dengan seseorang, maka dia menjadi orang yang menggugurkan kewajiban, di mana pengetahuan yang dia miliki dia sampaikan, di mana posisinya tersebut bisa menjadikan orang lain itu menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam arti orang ini diberi kesempatan untuk menjadi orang yang mengantarkan orang lain menjadi orang yang lebih baik. Secara tidak langsung, perilaku demikian itu menunjukkan annahu mahabbun fillah. Orang itu mencintai muridnya karena Allah berarti. Bukan kok dipilih, murid yang pintar dia suka karena kepintarannya, murid yang rajin dia cintai karena kerajinannya, murid yang disiplin dia cintai karena disiplinnya. Enggak. Tapi dia diberi kesempatan oleh Allah untuk menunjukkan pada orang lain jalan kebaikan dan kebenaran. Rasa cintanya kepada muridnya berarti rasa cinta karena Allah. Karena bisa jadi suatu ketika murid yang dia cintai karena kedisiplinannya, dia membelot. Murid yang dia senangi karena kepintarannya, dia goblok dada misalkan, maka dia akan kecewa. Tapi karena dia cinta karena Allah, maka kecewaan itu akan terminimalisir. Fa inna wal hasil fahasil min hada, maka kesimpulannya kullu man ahabba aliman abidan au ahabba syakhsan raghiban fil ilmi au fi ibadah au fil khair fa inna ma uhibbuhu fillahi walillah. Setiap dari kita yang mencintai siapapun, menyukai siapapun, baik itu orang alim, ahli ibadah, orang mencintai orang lain karena dia baik, orang menyukai orang lain karena dia suka membantu, karena dirinya itu
care dengan orang lain, atau karena dia pintar, atau karena dia suka menolong, fa innama ahabba fillah walillah, maka cinta semacam itu adalah cinta karena Allah. Walahu fihi minal ajrun wassawab, cinta semacam itulah yang didapatkan pahala dari Allah, walaupun berbeda, sehingga pahala yang diberikan oleh Allah itu bukan karena dia menjadi guru, bukan menjadi orang alim, bukan menjadi orang ahli ibadah, tapi karena dia mencintai orang lain karena Allah. Hadirin yang saya hormati, saya kira banyak sekali perilaku aktivitas dalam kehidupan kita yang bisa kita gunakan, kita lihat untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun dalam keadaan apapun. Karena cinta kepada Allah itu tidak bisa dibatasi, juga tidak bisa dikecilkan, begitu luas dan begitu lebar. Jangan menyempitkan cinta kepada Allah itu dengan selalu sholat saja, dengan selalu baca Quran saja. Masih banyak cara untuk cinta kepada Allah yang belum kita sadari. Hanya tergantung dari sikap dan perilaku serta niat yang kita lakukan saat beraktivitas. Hadirin yang saya hormati, semoga segala amal perbuatan kita dengan bentuknya orientasi baik itu dunia, baik itu akhirat, benar-benar mencerminkan kita pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.